Harga sejutaan merupakan ladang paling basah bagi para produsen HP serta bagi para penikmat smartphone murah. Di rentang harga segini jelas dong banyak sekali keinginan kita yang susah tercapai terhadap performa HP yang akan kita beli. Tapi jangan khawatir boy, kini kami akan mencoba mempermudah hidup Anda untuk bisa mendapatkan pasangan yang paling pas yang sesuai dengan keinginan Anda. Ingin tahu? Check it out! So, kami akan membagi segmen sifat user yang berbeda untuk bisa mempermudah Anda dalam mendapatkan pilihan yang paling tepat yang sesuai keinginan dan kebutuhan Anda. Yang pertama, social media phone. Segmen bagi user yang hanya mementingkan call atau chat dalam bersosialisasi di media maya. Untuk kebutuhan ini saja, Anda tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Syarat utama HP-nya harus punya baterai yang tahan lama dong. Dan kandidatnya adalah 1. Samsung A04e dengan layar 6,5 inch PLS LCD, kamera belakangnya 13 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, chipsetnya Helio P35, baterai 5000 mAh. 2. Redmi 10A, layar 6,5 inch IPS LCD, kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, chipsetnya MediaTek Helio MT6762 2G, baterainya 5000 mAh. 3. Oppo A16e, layar 6,5 inch IPS LCD, kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, chipset MediaTek Helio P22, baterai 4230 mAh. 4. Vivo Y02, layar 6,5 inch IPS LCD, kamera belakang 8 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, chipset MediaTek Helio P22, baterai 5000 mAh. Kelima, Realme C30s, layar 6,5 inch IPS LCD, kamera belakang 8 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, chipset Unice SoC SC9863A, baterai 5000 mAh. Untuk segmen ini sangat dipengaruhi oleh keloyalan user terhadap merek pastinya. Namun penilaian subjektif kami dibandingkan dengan harganya pula untuk kebutuhan sosial media yang terkadang sering buat rekam story WA, video call, atau telepon, kami lebih pilih Samsung A04e. Dikarenakan sistem rekam suara di video terdengar lebih jelas dan bulat. Dikarenakan punya mic internal 2 biji. Dibandingkan dengan kompetitornya yang menyertakan 1 biji aja. Sistem ini memang tidak terlihat sebagai nilai jual utama. Namun, untuk keseharian jelas kualitas suara mic yang lebih bagus dalam hubungan sosial media teramat dibutuhkan. Kedua, fashion phone. Segmen bagi user yang lebih suka mementingkan penampilan, tidak peduli dengan chipset, minimal desain dan build HP yang kita miliki tidak terlihat murahan. Dan so pasti bisa mencuri perhatian. Pertama, Vivo Y16. Layar 6,5 inch IPS LCD, punya dua lensa kamera dengan kamera utama 13 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, chipset Helio P35, baterai 5000 mAh. Keunggulannya desainnya punya model boxy yang kekinian, dual kamera yang dibingkai dengan indah. 2. Oppo A17. Layar 6,5 inch IPS LCD, punya dua lensa kamera dengan kamera utama 50 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, chipset Helio G35, baterai 5000 mAh. Keunggulannya adalah desainnya yang menggunakan back cover yang menyerupai kulit dan lensa dual kamera yang vertikal simple tapi terlihat menawan. 3. Realme C33. Layar 6,5 inch IPS LCD, punya dual kamera dengan kamera utama 50 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel. Chipsetnya Unice SoC T612, baterai 5000 mAh. Keunggulannya terletak pada desain dengan size yang aerogonomis, bentuk dual kamera yang simpel seperti Oppo A17 tapi punya permukaan back cover yang glossy. 4. Tecno Spark 9T. Layar 6,6 inch IPS LCD 90Hz, punya dual kamera dengan kamera utama 13 megapiksel, kamera depan 32 megapiksel, chipset Helio G37, baterai 5000 mAh. Punya keunggulan desain back cover glossy yang bisa buat ngaca. Bentuk kameranya juga kekinian, cuma punya 2 biji yang dibuat gede, dipermanis juga dengan LED flash di antara dua lensanya tersebut. 5. Poco C40. Layar 6,5 inch IPS LCD, kamera belakang 16 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel, chipset GLQ GR510, baterai 6000 mAh. Keunggulan desain dari pilihan covernya yang full color warna-warni, terkesan ceria dan berjiwa muda banget.
Untuk segmen fashion phone, kelima HP ini punya keunggulan masing-masing dan sangat tergantung sudut pandang Anda karena kategori desain amat subjektif. Tapi jika bertanya, menurut kami pilihan jatuh pada Vivo Y16. Punya keunggulan back cover yang tidak mudah kotor oleh sidik jari, dari crystalline matte anti cipratan air dan debu. Untuk pemakaian tanpa casing, jelas permukaannya akan lebih mudah terjaga seperti baru. Dibandingkan dengan Oppo A17 yang terbuat dari plastik kulit imitasi yang rentan rusak jika pemakaian jangka panjang terkena panas atau cairan. Realme C33 atau Tecno Spark 9T yang permukaan belakangnya glossy juga akan mudah kotor jika terkena sidik jari. Sedangkan untuk Poco C40 yang punya pilihan back cover dikasih pewarnaan kontras, terkadang sangat tergantung oleh subjektivitas per individu. Ada yang bilang gaul, ada pula yang bilang jatuhnya ke arah norak. Selain back cover, model kamera di Vivo Y16 juga kekinian. Sudut sikunya bergaya flat serta elegan. Dan jangan dilupakan, Vivo Y16 juga sudah punya sistem port charge Type-C yang lebih universal. Multimedia phone. Di segmen ini kita masukkan ke user yang suka menonton multimedia, misalnya YouTube atau Netflix. Terus suka sosial media, suka foto-foto dan sedikit games tipis-tipis lah. Syarat utama, jelas HP-nya wajib punya kualitas layar yang bagus. Kandidatnya adalah... Untuk urutan pertama mungkin subjektif kami jatuh ke Realme Narzo 50A Prime dengan resolusi Full HD-nya di bagian layar dibanding dengan kompetitornya yang cuma menawarkan resolusi HD+. Terus punya kamera 50MP disandingkan dengan chipset yang lumayan bagus untuk push rank, apalagi sudah USB Type-C. Yang kedua, Samsung A04s. Walaupun sudah 90Hz, tapi masih pakai resolusi HD+, PLS LCD. Namun, kemampuan 50MP serta kualitas rekam suaranya yang terbilang paling mumpuni adalah kelebihan HP Samsung yang jarang di-show off oleh kaum penyembah spek. Ketiga, Realme C33. Walaupun layarnya standar 6,5 inch, namun dengan resolusi serta kepadatannya yang pas, membuat kita nyaman memandang, ditambah lagi dengan performa Uni SoC T612 layaknya Narzo 50A Prime. Kamera 50MP juga punya gaya pewarnaan yang ngejreng, langsung jadi siap upload. Kekurangannya pada sistem charge-nya yang masih USB Type-B. Yang keempat, Redmi 12C. Walaupun punya layar gede 6,7 inch, tapi tidak disertai dengan resolusi serta kerapatan pixel yang mengikuti bentang layarnya, sehingga kurang begitu tajam. Tapi terbayarkan dengan kamera 50MP di Redmi 12C yang tergolong bagus pula di kelas harganya. Sayangnya masih memakai USB Type-B seperti Realme C33. Dan yang kelima, Infinix Hot 12 Play. Walaupun punya layar yang paling besar 6,8 inch, dipercantik oleh punch hole bukan poni, tapi ketika kami coba dan kami bandingkan kerapatan pixelnya kurang begitu memadai. Ada bagusnya Infinix Hot 12 Play sudah bisa menawarkan refresh rate 90Hz. Gaming phone, segmen bagi user yang suka main game intens. Ibarat kata desain HP dikesampingkan, yang penting body HP punya grip yang nyaman untuk main game. Dan sepasti punya performa gaming dan ketahanan baterai yang baik, serta punya sistem charge yang lebih cepat. Kandidatnya adalah 1. Redmi 10C, layar 6,7 inch resolusi HD plus IPS LCD, chipset Snapdragon 680 6nm, tipe penyimpanan ROM UFS 2.2, baterai 5000 mAh USB Type-C 18W. 2. Xiaomi lagi dengan seri terbarunya Redmi 12C. Kita masukkan lagi dengan MediaTek G85 12nm, tipe penyimpanan ROM eMMC 5.1, baterai 5000 mAh USB Type-B 10W. 3. Infinix Hot 11s NFC, layar 6,78 inch beresolusi Full HD plus 90Hz, chipset MediaTek G88 12nm, tipe penyimpanan ROM eMMC 5.1, baterai 5000 mAh Type-C 18W. 4. Realme Narzo 50A Prime kembali masuk pula dengan chipset Uni SoC T612 12nm, tipe penyimpanan ROM UFS 2.2, baterai 5000 mAh Type-C 18W. 5. Tecno Pova Neo 2, layar 6,82 inch HD plus 90Hz, chipset G85 12nm, tipe penyimpanan ROM eMMC 5.1, baterai 7000 mAh Type-C 18W.
Kelimanya merupakan pilihan terbaik untuk kelas gaming intens. Yang utama jelas secara spek Infinix Hot 11S NFC lebih menggiurkan dengan Helio G88 resolusi Full HD 90Hz. Ada NFC pula sesuai namanya. Sudah Type-C 18W. Kekurangannya pada tipe penyimpanan ROM eMMC yang masih jadul dalam membaca memori. Dan juga karena stoknya yang makin tipis di harga sejutaan. Banyak seller menjual varian yang RAM 6 saja yang so pasti harganya lebih mahal menyentuh 2 jutaan. Begitupun juga dengan Tecno Pova Neo 2, sangat terlihat superior dengan chipset Helio G85 baterai 7000 mAh Type-C 18W. Anda akan kesusahan dalam menghabiskan baterainya untuk bermain game. Namun, kembali lagi, kekurangannya masih sama dengan saudaranya Infinix, yaitu masih memakai tipe ROM eMMC. Update sistem operasi yang kurang panjang serta service center yang tidak terlalu menyebar di Indonesia. Opsi lain jika Anda suka merek Xiaomi, pasti Redmi 12C dengan Helio G85 merupakan keluaran terbaru yang paling masuk akal. Tapi kekurangannya dia juga masih saja menggunakan sistem ROM jadul eMMC Plus masih memakai USB Type-B 10W. Realme Narzo 50A Prime bisa jadi solusi tepat dengan chipset UniSoC T612, layar yang tergolong bagus dengan gyro hardware, UFS 2.2, baterai 5000 mAh, sistem charge Type-C 18W. Tapi kelemahannya chargernya itu loh, Anda harus beli sendiri karena tidak disertakan di paket penjualan. Paling win-win solution jelas jatuh ke Redmi 10C yang memakai Snapdragon 680. Chipsetnya punya sifat yang santai, tidak mudah panas, iri daya dan lebih ke arah efisien karena memakai fabrikasi 6 nanometer. Paling kecil daripada fabrikasi chipset kompetitor. 5000 mAh, UFS 2.2, USB Type-C 18W. Walaupun di paket penjualannya cuma dikasih charge 10W, tapi lumayan lah daripada tidak dapat sama sekali di paket penjualannya. Grip bodinya pun nyaman karena sisinya masih rounded, tidak flat dengan kualitas mono speaker yang tergolong kencang. Kekurangannya cuma tidak ada gairongnya. So, itulah pilihan 5 kandidat terbaik dari kelima segmen yang coba kami rangkum dan rekomendasikan yang pastinya punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tidak semua orang butuh main games, tidak semua orang pula butuh kamera dengan resolusi besar. Karena itu, pabrikan HP berusaha mencari celah pasar mana yang sesuai keinginan Anda. Pilihan jatuh kepada Anda sebagai end user untuk membeli sesuai kebutuhan serta kemampuan Anda. Dan yang pasti, jangan dipaksakan beli pakai pay later. Oke, semoga bermanfaat. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye-bye guys.